Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO dimanapun Anda berada. Baik lagi bersama saya Fauzi Albara di Roadshow Podcast BCO TV. Kali ini adalah pertemuan yang sangat istimewa bagi saya. Ini adalah pertemuan lagi setelah lama nggak ketemu dengan Pak Andi Ahmad Suyudi. Ya. Kali ini kita bahas tentang COVID-19, tapi kita bahas yang menyenangkan Pak, tentang COVID-19. Bahwa saya bertemu dengan Pak Andi Ahmad Suyudi. Beliau adalah pasien yang berhasil sembuh dari COVID-19. Betul Pak? Betul sekali Pak Uji. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Uji dari BCO bisa hadir ke sini, bisa sharing informasi tentang COVID. Ya. Terutama hal-hal yang menggembirakan. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat buat teman-teman di luaran sono, walaupun cuma satu tetes air di tengah samudra. Begitu Pak Uji, selamat bertemu kembali. Baik, Pak Andi. Kita ngobrol pelan-pelan nih Pak Andi. Oke, siap. Kita ngobrol pelan-pelan. Jadi kita di acara roadshow, memang saya sekarang roadshow Pak, mendatangi Pak. Oke, siap. Mendatangi podcast karena ternyata banyak hal-hal yang perlu kita ketahui, perlu sahabat BCO ketahui, termasuk yang Pak Andi alami. Baik. Dan kami perhatikan Pak Andi ini adalah pasien COVID-19 yang pada saat perawatannya itu mau memunculkan diri gitu, bahwa saya terkena COVID dan sekarang saya dalam perawatan COVID. Iya, betul. Dan Pak Andi tidak segan-segan untuk memberikan edukasi gitu kepada teman Pak Andi di Facebook gitu ya. Iya, baik. Dan saat ini Pak Andi sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Betul. Pertanyaan saya Pak, Siap. itu bagaimana Pak Andi bisa kena COVID-19? Jadi gini Pak Haji, kebetulan pada saat tanggal hari Selasa itu anak mantu saya meninggal. Oh, hari Selasa itu ya? Hari Selasa anak mantu saya meninggal bukan karena COVID. Terus hari Rebo dimakamkan. Nah, saya full membantu pemakaman dan di situ banyak sekali tamu takziah. Ya, karena begitu banyaknya, habis bagian pakai masker, habis bagian enggak, kita saling bersalaman dan lain-lainnya. Saat itu memang kondisi badan saya mungkin saat drop karena ngurusin pemakaman mantu saya gitu Pak Uji ya. Nah, setelah selesai pemakaman mantu selesai, hari Kamisnya Pak Uji, hari Kamisnya gitu ya, hari Kamisnya saya mulai kerasa sakit. Hari Kamis itu meninggal tadi hari apa pas? Hari Selasa, Hari Selasa kan hari Rebo. Hari Kamis saya udah mulai sakit. Apa yang dirasakan Pak? Sakit itu belum tentu COVID. Yang Ya, saya betul, rasakan saat sakit itu belum adalah COVID. tensi tinggi. Tensi tinggi. Tensi saya naik. Kebetulan saya juga punya hipertensi, keluarga besar saya hipertensi. Tapi saat ini saya sampai hampir 200 Pak Uji. 200 waktu itu ya? 200, dan itu tensi tertinggi selama saya hidup. Oh, biasanya saya 150, 160 itu udah meliang. Ini hampir 200. 200 bawahnya 108 Pak Uji. Jadi Bapak ketemu dengan orang yang Bapak sendiri nggak tahu siapa yang sebenarnya sudah terkonfirmasi itu ya? Pak Uji. Kemudian temperatur tubuh saya naik. Jadi 39, 38 Pak Uji saat itu. Iya, akhirnya malamnya saya dibawa ke IGD Kurnia. Ke IGD Kurnia. Udah IGD Kurnia dicek saturasi oksigennya bagus. Kemudian saya dikasih obat untuk turun panas. Kemudian saat itu saya udah mulai batuk, tapi masih ringan. Ya, dikasih obat batuk, temperatur turun. Akhirnya malamnya saya bisa tidur. Temperatur udah turun. Tapi besoknya Pak Uji, hari Jumatnya, naik lagi Pak Uji. Hari Jumat naik lagi? Naik lagi, temperatur naik lagi. Ditambah lagi dengan batuk yang ngoklok. Itu naik turun dan batuknya ngoklok? Batuk ngoklok tahu Pak Uji? Ya, gitu ya. Batuk ngoklok itu batuk tidak pernah berhenti. Iya. Kayak batuk 100 hari itu sebelumnya. Oh iya, dan batuk ini sebetulnya adalah batuk bawaan saya. Oke. Sebelumnya juga sudah pernah. Dulu pernah saya dibawa ke Siloam gara-gara batuk ini Pak Uji. Oke. Nah, kemudian tensi saya juga masih stabil tinggi Pak Uji. Masih 180, 160 masih tinggi. Kemudian bahwa hari Sabtunya saya dibawa ke ini, tetap ke Kurnia lagi, dicek lagi. Kemudian batuknya batuknya makin ngoklok, saya dikasih obat batuk.
Dikasih obat batuk, atau itu belum terdeteksi? Belum kepikiran. Bukan belum kepikiran kalau itu COVID itu kan. Iya. Terus batuk, terus akhirnya batuk temperatur stabil tinggi Pak Oji. Temperatur stabil tinggi 38, 39, 38, 39. Tensi juga tinggi terus gitu. Akhirnya tanggal 12 saya melakukan swab. Tanggal 12 itu 12 Agustus. Agustus ya? Nah, Oke. Tanggal 12 saya swab Pak Oji. Dari swab tanggal 13 keluar hasil swabnya. Ternyata saya positif. Keluar hasil swab dan Bapak dinyatakan terkonfirmasi positif. COVID. Akhirnya begitu saya dapat informasi kalau saya positif, Pak Oji, yang saya lakukan pertama kali adalah saya nelpon RT. Oke. Saya mau nelpon RW. Gitu. Saya ngabarin. Bapak nggak khawatir itu kalau yang lain mungkin, aduh gimana nih saya kena COVID? Saya nggak, pokoknya saat itu saya insting saya langsung ngabarin RT, ngabarin RW gitu. Saya kepikirannya. Terus? Gitu. Akhirnya akhirnya kan informasi saya negatif positif, kan langsung link ke Dinkes dan lain-lainnya. Iya. Gitu. Akhirnya hari berikutnya dari Purwakarta datang ngecek bahwa saya diwajibkan untuk isolasi mandiri. Ya, oke. Nah, isolasi mandiri Apa yang Bapak lakukan? Isolasi mandiri di rumah? di rumah. Berapa hari? Saat itu isolasi mandiri dari tanggal 13 sampai tanggal 19. Tanggal 13 sampai dengan 19. Nah, Berarti 19. sekitar 6 hari. 5 hari lah, kan Oke. tanggal 19 saya berangkat kan. Oke. Terus tanggal isolasi mandiri dan semua keluarga saya itu diisolasi. Bapak nggak bareng isolasi dengan mereka? Enggak, artinya tidak boleh keluar rumah. Gitu, tidak boleh keluar rumah. Saya di kamar sendiri. Istri saya kalau ngasih makan saya itu lewat jendela. Oke. Lewat jendela. Kemudian semua makanan tidak boleh tercampur. Sama istri saya seperti gitu, luar biasa sekali gitu ya. Lewat jendela, makan di jendela. Kemudian baju begitu selesai langsung masukin plastik, makanan dimasukin plastik langsung dicuci. Itu isolasi mandiri saya. Obat saat itu obatnya bukan obat COVID, obat masih dari Masih dari rumah sakit? dari rumah sakit dunia. Ya masih dari rumah sakit, dimakan terus sama saya. Paracetamol segala macam. Akhirnya setelah 5 hari itu sebelumnya kan saya ada ronsen. Di Munir saya di ronsen paru-paru. Ternyata paru-parunya sudah ada masalah, ada infeksinya. Kemudian karena paru-paru saya ada infeksi, disarankan sama Puskesmas Purwakarta yang selalu monitor terus-menerus. Saya dirawat di rumah sakit umum, rumah sakit COVID, rumah sakit Banten. Rumah sakit RSUD Banten. Bapak dibawa ke sana? Apa? Bapak dibawa ke sana? Dibawa ke sana. Setelah berapa hari di rumah itu? Setelah 5 hari. Setelah hari di rumah ya? Itu udah melampaui batas klimaks, udah melampaui batas parah. Kalau udah mulai turun, saya udah mulai sehat. Parahnya saya itu 2 hari setelah ketahuan itu parah sekali. Begitu saya melampaui 3 hari, 4 hari, temperatur saya udah mulai turun, stabil. Saya diputuskan untuk dikirim ke RSUD Banten. RSUD Banten. Tanggal 19 saya dikirim ke sana. Pak, waktu itu Pak Andi gimana tuh? Apa nggak ngerasa, kan orang kalau kena COVID dia takut dikucilkan sama masyarakat. Pak Andi waktu itu bagaimana sikapnya? Saya pasrah aja Pak. Pasrah ya? Pasrah aja, karena saya berprinsip gini Pak Oji, bahwa semua orang tidak mau kena COVID. Betul. Ya semua. Ya, dan karena COVID bukan aib. Bukan aib. Tapi kalau Allah udah pun kamu kena COVID bukan. Ya mau bagaimana? Siapapun bisa kena. Nggak bisa nolak kan. Akhirnya saya terima pasrah aja. Gitu. Saya pasrah aja. Gitu. Akhirnya saya pasrah. Di rumah juga dirawat sama istri yang luar biasa sekali. Ya begitu tanggal 19 diputuskan sama Puskesmas berangkat ke rumah sakit umum Banten. Waktu itu Bapak di RSUD Banten berapa hari Pak? 9 hari. 9 hari ya? 9 hari. 9 hari. Nah, apa di sana? Di sana seperti apa? Iya Pak. Jadi gini Pak Oji. Jadi banyak orang berpikiran bahwa yang namanya rumah sakit umum Banten itu menakutkan. Apalagi ngurusin masalah COVID. Betul. Betul kan? Orang malah takut duluan gitu. Iya. Kalau misalkan kena, oh kamu kena COVID, kamu harus dibawa di RSUD Banten. Itu udah pasti parno duluan. Duluan itu loh.
Memang di sana seperti apa, Pak? Apalagi dijemput ke rumah dengan pasukan COVID. Ya, apalagi yang pakai ini ya, hazmat ya. Baju hazmat dulu, kalau saya bilang baju astronot Pak Uji. Itu stresnya bukan main Pak Uji, karena semua kampung, semua satu gang lihatin semuanya. Seorang ngintip semuanya. Gitu. Satu kampung itu seolah-olah menyorot kita ya. Iya, gitu. Oke. Keluar dari gang, kemudian kan berpikirannya kalau rumah sakit COVID itu seperti di TV-TV. Ya. Isinya cuma orang mau mati aja rasanya. Orang cengep-cengep gitu. Padahal begitu saya sampai sono, yang menakutkan justru di IGD-nya Pak. yang menakutkan di IGD. kenapa, Pak? Karena pada saat saya pertama masuk kan di drop di IGD. Ya, masuk lu taruh di ruangan besar. Ya separuh inilah. 3 kali ini sendirian. Oh, sendirian. Jadi di IGD yang berukuran besar Bapak sendirian? Sendirian. Jadi takutnya bukan karena takut, tapi karena takut sendirinya itu? Karena di IGD itu ngeri tempatnya Pak. Semua ditutupin sama plastik-plastik gitu Mas. Oh, steril ya? Steril. Steril. Kemudian di ujung sana itu ada tabung besar. Mungkin di situ isi orang sakit, kemudian tangannya bisa masuk doang pakai alat-alat ini. Oh, oke, itu untuk pengecekan mungkin ya? Orang udah parah. Kemudian wah ngeri di situ Pak. Saya datang jam 3, kemudian dicek darah segala macam untuk menentukan saya ini masuk zona apa. Saya di perawatan zona ada 2 zona, zona kuning sama zona merah. Zona kuning yang agak ringan, zona merah itu yang parah-parah. Bapak masuknya zona apa? Saya di zona merah. Zona merah? Bapak termasuk yang parah gitu Pak? Termasuk orang yang COVID positif besar gitu. Oke, perlu penanganan khusus ya? Penanganan khusus. Oke. Gitu. Begitu saya, waduh di zona merah, tambah stres lagi. Tambah stres, tambah panik. Suasananya kayak apa nih zona merah nih gitu kan. Oke. Tapi saya tenang aja gitu. Akhirnya saya dibawa ke zona merah. Begitu masuk kok kayak gini bilang gitu. Ruangannya bersih gitu ya. Satu ruang, ada beberapa ruangan besar, ada 8 bed, ada yang 4 bed, ada yang 6 bed. Saya masuk ke yang 8 bed. Ruangan 217. Berarti yang satu ruangan itu ada 8 bed ya? Ada 8 bed. Oke. Antara bed itu jaraknya kurang lebih 1,5 meter. Gitu. 1,5 meter. Kemudian saya masuk jam setengah 10-an, jam 9 lewat dikit lah. Saya jam 9 lewat dikit saya masuk ke situ. Sudah ada orang-orang di situ yang lain? Ada. Petang-petang itu pada tidur mereka kan. Oh, tidurnya mereka panik atau lagi Udah lelap tenang santai? aja, santai tidur. Saya liatin, oh sini Pak Supri, Pak Priyono nih. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ganti pempes, saya liatin di bawahnya itu banyak pempes Mas. Banyak pempes? Saya liatin, oh dia ternyata ganti pempes, tidur tempat tidur. Di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain tempat tidur. Kemudian sebelah sana juga ada lagi hal yang sama. Sebelah sini kalau kencing pakai pispot. Sebelah sana ada Itu yang lebih parah dari Bapak ya? Sebetulnya lebih parah. Saya datang kan karena saya udah isolasi 5 hari. Saya udah mulai membaik, saya kan nggak diinfus, cuma dikasih lubang untuk suntik. Nah gitu ya. Kemudian saya masuk. Terus besok paginya, saya nanya sama teman-teman yang dirawat di situ satu-satu. Pak Priyo udah berapa lama di sini? Gitu kan. Oh saya udah dari. Oh parah Pak, ya parah saya. Lemes gitu. Setelah saya tanyain. Hari pertama saya nggak ngapa-ngapain tuh, masih menyesuaikan ruangan kan. Saya lihat jam 7 pagi sudah dikasih nasi blok. Kasih nasi? Blok gitu ya. Makannya enak Pak? Kita nggak usah ngomong rasanya. Rasanya seperti itu memang rumah sakit. Tapi gizinya luar biasa. Oke. Gizinya. Kemudian jam 9 datang snack. Saya heran itu loh, kok di snack juga gitu loh. Oh, perhatiannya berarti bagus. Wah bagus banget. Jam 11 datang lagi nasi blok. Itu sama buah dan segala macam. Kadang-kadang buahnya jeruk, kadang-kadang buahnya pisang. Gitu. Sore jam 3 ada lagi snack. Jam 3 ada snack lagi. Jam 5 sore ada makan malam lagi. Gitu. Wah, waduh. Mantep. Kalau dengar dari Bapak ini saya waduh, tapi enggak. Itu. Ini hotel udah bilang gitu. Oh, ini udah kayak hotel ya tempatnya ya. Makannya terjamin, nasi bongnya juga rapi bungkusnya Mas. Bukan pakai kaleng klenteng seperti di rumah makan biasa, pakai plastik, pakai bungkus rapi gitu. Jadi konteks perawatannya seperti apa Pak? Nah, hari pertama, kemudian saya mulai diobatin kan, saya nanya, Pak ini apa disuntik saya nih? Vitamin C dosis tinggi.
Vitamin C dosis tinggi ya? Sama Ambrezon, obat perut. Karena vitamin C itu efeknya ke perut. Jadi perutnya nggak mual. Vitamin C terus sama pengencer darah. Ternyata saya nanya ke kalau dikasih pengencer darah masih efek dari COVID selain nafas juga mengentalkan darah. Oh, Gitu. Makanya orang yang kena jantung itu suka langsung lewat itu kan karena darahnya mengental. iya. Tensi langsung naik mungkin karena juga darah mengental. Maka saya dikasih pengencer darah tiap hari. Sehari sekali pengencer darah. Suntik sini sampai hitam sini kan. Tiap hari itu. Yang lainnya kan ada yang diinfus. Ya infusnya mungkin dia juga punya kelainan di paru-parunya segala macam itu. Dengan berbagai ikutan ya, bawaan, Iya, penyakit bawaan ya. Gitu Penyakit Pak. penyertai. Jadi itu suasana hari pertama. Hari kedua saya udah nggak nyaman ini. Kenapa, Lesu Pak? semuanya gitu lingkungannya itu kan. Nggak nyaman kenapa, Pak? Suasananya kok lesu, dingin nih loh Pak. Hmm. Jam 7 masih pada tiduran, santai gitu. Biasa Bapak aktivitas ya? Nah, akhirnya saya hari kedua saya udah mulai senam di tempat tidur di samping berdiri senam. Ayo Pak, semangat Pak, ayo Pak. Bapak malah ngajak yang Iya. lain ikut senam. Ayo Pak, semangat Pak, semangat Pak. Dan semangat. Bapak sering juga live streaming itu di lokasi. Iya. Jadi menginformasikan kepada masyarakat luar bahwa melakukan aktivitas Bapak ketika kena COVID dan dirawat di RSUD Banten ya tetap menunjukkan ini ya, Iya. Jadi, ayo Pak, semangat Pak. olahraga ya. Hari kedua tuh mereka masih ngeliatin saya, gitu kan belum ada respon apa-apa. Terus saya mulai keluar jalan-jalan di gang. Terus hari ketiga saya mulai keluar Pak. Ayo Pak, semangat ayo Pak, keluar Pak. Ayo Pak, keluar Pak. Semangat, ayo lari. Saya akan pulang muter-muter lari. Oh tadinya mah di tempat tidur aja itu Saya, semuanya. iya, saya itu lari lagi. Lama-lama hari keempat ya, ada yang keluar satu pakai bawa apa namanya itu, bawa tisu ya Pak, jalan-jalan ayo Pak, semangat. Ya sebisa mungkin ya jalan kaki gitu biar. Akhirnya alhamdulillah satu ruangan saya itu tiap pagi pada keluar. Jalan-jalan semuanya, lari-lari. Itu nggak apa-apa itu Pak? Nggak apa-apa. Dibolehkan ya? Justru disarankan. Oh. Gitu. Jadi suster di sana, ayo Pak, olahraga Pak, ayo Pak, berjemur Pak. Ayo Pak, semangat. Seperti gitu Pak. Jadi akhirnya karena ruangan saya semangat, saya ngajakin ke tiap ruangan. Ruangan ibu-ibu, ayo semangat Bu, ayo Bu, semangat. Waktu itu banyak Pak yang dirawat di situ. RSUD Banten. Banyak Pak, saya masih 24 kalau nggak 27. Waktu itu 27 ya? Iya, kurang lebih segitu. Pak waktu itu Bapak pernah upload juga kalau nggak salah soal air itu apa sih Pak? Air Pak, air minum. Air minum. Jadi gini Pak, kalau di rumah sakit umum, Iya. perawatan biasa, dikasih air minum kan satu botol, pagi doang biasanya. Sisanya kita beli sendiri. Gitu, Pak. Di sono dikasih air minum itu bukan cuma sebotol Pak, 3 botol. Setiap orang dikasih 3 botol air minum. Sampai penuh anu saya. Gitu. Kenapa suruh minum banyak? Suruh kencing banyak gitu loh. Dengan minum banyak, kencing banyak, maka akan terjadi pada keluar semuanya kotorannya. Gitu. Oh, jadi disarankan untuk minum air ya? Iya. Air yang cukup. Cukup. Karena kan untuk mencegah batuk juga jadi biar basah terus. Gitu. Jadi seperti itu Pak. Bagaimana kemudian selain itu Pak prosesnya apa lagi tuh? Apakah hanya sebatas itu yang dilakukan oleh pihak RSUD? Gimana Pak? Maksudnya apakah hanya sebatas tadi itu disuntik kemudian dikasih makan itu ada hal lain nggak? Yang jelas gini Pak Uji, kunci pokok penyembuhan COVID yang murni yang nggak ada penyakit bawaan adalah mengembalikan kekuatan imun. Oh. Karena COVID sendiri belum ada obatnya kan, makanya yang dilakukan pengamatan saya adalah supaya COVID dilawan oleh tubuhnya sendiri gitu. Oke, jadi imun tubuh yang merespon kemudian melawan COVID itu. Melawan COVID itu gitu. Itu apa Pak yang dilakukan oleh Bapak untuk imunitasnya kuat? Ya, pertama saya harus semangat. Semangat. Ya, Jadi pikiran ya. Kan ada gini Pak Uji. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubah dirinya dulu. Oke. Allah tidak akan menyembuhkan kita kalau kita sendiri nggak yakin kita akan sembuh gitu loh. Gitu loh Pak. Karena kalau kita semangat artinya 50% itu sudah sembuh kitanya gitu Pak. Gitu Pak. Tinggal doa, makan yang enak, yang kenyang, dan minum bergizi ya. vitamin, baru kita akan sembuh gitu. Gitu. Itu Bapak di sana 9 hari. 9 hari. Kemudian dinyatakan sembuh bagaimana Pak? Oh, senang sekali Pak Uji. Jadi kan
Saya di swab kedua itu tanggal 26. Ya. Terus tanggal 27 pagi ada dokter datang kan, dokter jaga. Ditanyain, Bapak mau berita baik apa berita buruk? Oke. Saya berita buruk. Teman-teman saya pada duduk semuanya nungguin saya ada keputusannya swab itu apa gitu kan. Oh, Bapak minta berita apa? Saya minta berita baik dong, masuk berita buruk. Iya. Berita baik dong Mbak, Bu Dokter. Oke, kalau gitu Bapak hasil swabnya negatif. Wah, semua. Wah, waktu itu bahagia, Pak? Bahagia. Semua bed dengar saya negatif. Teriak semua, Allah Akbar, Pak Andi sembuh. Gitu. Jadi, Bapak termasuk yang cepat sembuhnya itu? Standar, Pak. Standar, karena ya? saya dari perawatan dari saya sakit sampai ini kan saya 9 hari tambah 5 hari di rumah, berarti kan 14 hari. 14 hari Iya, kan, sama, seperti itu. Oke. Artinya masa inkubasi virus kan 14 hari. Iya. Gitu, Pak. 14 hari. Berarti kalah virus, Pak, Kalah virus. Berarti imun Bapak kuat, Pak? Imun saya kuat karena semangat. Iya, karena semangat itu. Nah, selain juga makan vitamin yang saya bawa kan. Oke. Berarti ini edukasinya buat masyarakat bahwa ketika misalnya ini terkena atau terkonfirmasi positif COVID-19 justru jangan merenung, Pak ya? Jangan merenung. Jangan mengeluh, Pak. Jangan mengeluh. Hindari mengeluh, jadi harus tetap semangat. Optimistis bahwa pasti sembuh, Pak. Pasti sembuh. Jadi pesannya saya gini, Pak Aldi. Pertama, COVID itu adalah penyakit biasa. COVID itu penyakit biasa sama Biasa dengan penyakit aja. yang lain. Seperti penyakit paru-paru, seperti penyakit kanker, sama aja. Semuanya ujung-ujungnya mati. Tapi COVID itu hampir sama dengan flu biasa. Oke. Ya, flu biasa. Maka jangan terlalu panik. Karena dia bisa sembuh karena imunitas tubuh kita. Yang menyembuhkan diri kita sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, ya. Iya. Oke. Jadi begitu kita kena flu, sakit panas, 2-3 hari nggak sembuh-sembuh, temperatur stabil, segera periksa dokter. Begitu ketahuan kita positif, segera isolasi, perbanyak makan vitamin, optimis, Minum air putih yang banyak. Insya Allah imun kita naik, olahraga, berjemur dan lain-lainnya, COVID akan terus hilang sendiri. COVID akan hilang sendiri, ya. Hilang sendiri. Oke, Pak. Bapak keluar, dinyatakan sembuh. Kemudian apa aktivitas Bapak selanjutnya? Gini Pak Uji, orang kena COVID itu ada dua yang dirasakan. Pertama sakit COVID-nya secara medis. Pertama fisik. Oke. Nah, yang kedua sosial. Oke. Sosial itu yang paling berat. Yang paling berat itu adalah sosialnya. Hah? Bayangin Pak Uji, begitu saya COVID ada berita. Ibu Andi, istrinya Pak Andi meninggal. Wow. Gitu. Padahal sehat saja sekarang. Sehat saja beliau, alhamdulillah. Ada berita Andi AS kena COVID, paru-parunya tinggal 20%. Paru-parunya 20% itu gimana caranya? Ya nggak tahu, pokoknya ada berita seperti itu. Oke. Ada berita lagi, ayam bakar Pak AS. Hati-hati, yang punya kena COVID. Iya. Oke. Oke. Itu yang sanksi-sanksi sosial semacam itu yang lebih berat daripada COVID-19 sendiri. Itu yang lebih berat. Kemudian lagi begitu saya sembuh, tidak bisa bebas gitu aja Pak. Butuh berapa waktu? Begitu saya ke pasar, semua orang takut semua sama saya. Gitu Pak. Jadi orang menghindar. Dipikirnya saya itu segumpal virus yang sedang jalan-jalan dan siap menularkan gitu. Terus Pak. Itu contohnya Pak Uji ya. Saya ceritain aja. Saya datang ke tukang sayur, supplier saya di situ. Pada saat saya datang dari jauh, saya lihat hampir semua karyawan dan dia itu ya pakai masker. Gitu loh. Begitu saya datang langsung pakai masker semuanya. Gitu kan. Saya nanya, loh, kok pada pakai masker semua? Pada takut ketularan sama saya ya dia. Saya tuh nggak bisa nularin karena sudah negatif. Jadi Bapak udah nggak bisa nularin dong karena Bapak udah negatif. Dan saya punya surat negatifnya. Punya sertifikat negatifnya. Justru saya takut kenapa saya pakai masker. Takut ketularan semuanya ini. Siapa tahu ini OTG semuanya dibilang gitu. Betul, Pak. Betul, Pak. Gitu, Pak. Makanya sekarang setiap yang keluar rumah itu diharuskan menggunakan masker karena boleh jadi yang berkeliaran yang lebih berbahaya daripada yang sudah kena COVID dan sekarang sudah disebut negatif. Iya. Jadi
janganlah takut sama covider orang yang mantan covid, karena dia pasti nggak bakal nulari. Tapi dia takut ketularan lagi gitu loh kalau gitu. Takut ketularan lagi oleh kalian yang berkeliaran tanpa masker. Iya gitu loh. Contohnya saya di sini jualan di sini. Di pelanggan saya kalau nggak pakai masker tegur di tangan, segala macam gitu. Siapa tahu pelanggan saya baik-baik tapi OTG juga ternyata kita nggak tahu. Tapi di sini akhirnya kan protokol kesehatan di sini lebih dijamin. Kayak masuk ke sini tadi kan ada apa namanya, ada saya juga nyiapin cuci tangan gitu kan. Jadi sanksi sosial Pak Uji. Dan untungnya Pak Uji, saya bersyukur sekali. Saya kan tinggal di Pasar Cendana. Oke, tinggal di Pasar Cendana oh, Metro. Ya. Metro ya. Begitu saya telepon Pak RT, saya kena COVID Pak Uji. Mereka responnya positif sekali Pak Uji. Dia langsung melindungi kita Pak Uji. Responnya positif? Positif. Langsung melindungi kita Pak Uji. Melindungi kita. Kemudian pada saat kita di isolasi mandiri Pak Uji, kan langsung diisolasi mandiri nih. Mereka berebut mau nolong kita Pak Uji. Berebut apa? Mau nolong kita. Berebut mau nolong Bapak? Justru di masyarakat kalau di komplek disambut Bapak? Iya, istri saya ditelepon tiap sore, Bu, butuh apa Bu? Bu, butuh apa? Tiba-tiba datang susu beruang 1 dus. Gitu, datang beras, datang telur, datang susu ultra 1 dus. Kemudian, Bu, sudah Bu, terima kasih, kita cukup. Jadi oke Bu, nggak apa-apa, datang duitnya gitu. Luar biasa. Ternyata di klaster Cendana itu di Metro support ya masyarakat luar biasa sekali. Jadi nggak dikucilkan. Mudah-mudahan ini jadi contoh buat orang di luaran sana bahwa ada orang kena COVID jangan dihindari. Jadi mereka bukan aib, justru mereka harus didukung gitu. Iya. Ya karena dia kena, mungkin suatu saat yang benci itu kena juga gitu kan, kita nggak tahu. Yang benci kena juga, dan yang dikasih informasi baiknya nanti sama Bapak. Iya. Bapak pernah nggak ada yang misalkan tiba-tiba Bapak tahu orang yang panik kena, misalkan orang keluarganya kena COVID, tiba-tiba Bapak dengar dan Bapak langsung ngasih tahu? Oh, ada Pak Uji. Ini kejadian tadi Pak Uji. Oh tadi. Oh, okay. Tadi kurang lebih 3 jam yang lalu Pak Uji. Saya beli kelapa muda Pak Uji. Kelapa muda di rumah sakit. Ada jualan kelapa muda langganan saya. Di rumah sakit RSKM. Oh, RSKM, oke. Saya beli di situ. Saya lagi beli, saya lihat ada sekelompok, ada tiga anak muda lagi ngobrolin COVID. Kayaknya panik gitu. Panik, kali ada panik gitu kan. Sekarang ini kalau saya dengar orang ngomong COVID, kuping saya langsung radarnya bunyi Pak, ting gitu kan. Saya dengerin aja, saya datengin. Mas, ada apa Mas ngomongin COVID Mas? Enggak ini Pak, saya bingung. Kenapa Mas? Bapak saya mau dirawat kena COVID, sekarang di tulang jembatan. Mau dibawa ke RSUD Banten, di sana. Ibunya itu stres, nangis terus. Nggak bisa bayangin kayak apa rumah sakit Banten itu, rumah sakit COVID. Nggak bisa tengok. Akhirnya saya ceritain pengalaman saya. Mas, rumah sakit Banten itu tidak seperti yang Mas bayangin. Mas bayangin kan tadi seperti Mas ceritain bahwa situ banyak orang meninggal segala macam, tidak seperti itu. Selama saya dirawat di sana, sebenarnya itu nggak ada yang lihat meninggal gitu kan. Oh gitu ya Pak, akhirnya ini kalau nggak percaya ini foto-foto saya dan video-video saya. Bapak ceritain bahwa bagaimana perilaku Bapak di sana dan kondisi di sana. Oh alhamdulillah Pak, terima kasih Pak. Ternyata kayak gini, tidak seperti yang saya bayangin. Video Bapak tak kirim ke saudara-saudara yang lainnya ya. Karena saudara saya yang di Lampung sebenarnya pada panik semuanya. Saya kirim, dikabarin mereka alhamdulillah. Terus kita mau ngikutin nggak, boleh nggak pakai ambulan? Nggak usah, ngapain kamu ngikutin di belakangnya ambulan? Kalau di sana nggak bisa masuk. Pokoknya ketika dibawa ya sudah ikhlaskan saja, tunggu saja sampai pulang. Jangan diikuti, ngapain? Terus ajari Mas. Sana kan nggak bisa nengok, nah sekarang kan butuh logistik, pakaian dan lain-lainnya. Cara ngirimnya ini pakai Gojek aja ngirimnya. Ditujukan ke Humas Rumah Sakit Umum Banten. Kamar sekian, namanya siapa, ruang perawatan COVID, nyampe. Oh, nah ini informasi bagi sahabat BCO yang nonton,
ada keluarganya yang sedang dirawat di RSUD Banten, cara yang paling sederhana untuk Anda bisa kirim sesuatu ke sana, pakaian atau apa yang dibutuhkan, itu melalui dosen ya Pak ya? Gojek. Ya, Gojek. Gojek dosen nggak masalah. Pasti nyampe. Pasti nyampe ya? Pasti nyampe. Pasti nyampe. Nah, akhirnya kan Bapak bermanfaat dong bagi orang itu yang terkena COVID, kemudian semangat gitu ya. Dan ketika orang bingung gitu bagaimana di RSUD Banten, Bapak memberikan informasi yang melegakan bagi mereka. Mudah-mudahan berkah. Bapak punya pesan-pesan apa Pak? Maksudnya untuk disampaikan kepada sahabat BCO nih? Nah gini, sahabat-sahabat BCO semuanya, saya ingin pesan seperti ini. Jangan takut sama COVID. Oke. Pertama. Yang kedua, yang penting buat kita adalah kita tetap waspada. Gunakan protokol kesehatan secara optimal, disiplin. Gitu. Kemudian yang ketiga, kalau Bapak Ibu sahabat BCO menderita sakit panas berkelanjutan 4 hari, segera periksa. Kalau perlu swab. Kalaupun Bapak sahabat BCO kena COVID, jangan takut. Nggak perlu panik ya Pak ya? Nggak perlu panik. Kalaupun dikirim ke Rumah Sakit Umum Banten, nikmatin saja. Jalanin aja ya Pak? Hotel. Jangan takut. Kalaupun Bapak sahabat BCO disuruh isolasi mandiri, laksanakan isolasi mandiri dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Justru kalau di sana lebih terjamin ya daripada kita di rumah gitu merasakan sendiri. Saya lebih nyaman di sono gitu loh. Karena kalau di sono kan nggak ada ketularan. Iya. Kalau di rumah kan ada istri, ada anak, ada tetangga, mungkin tetangga sebelah juga ketakutan. Betul. Gitu. Kemudian selama sahabat BCO, pengalaman saya selama saya dirawat 9 hari di sono, saya belum pernah melihat orang meninggal karena COVID. Yang ada adalah orang datang dengan nafas sesak, batuk-batuk, 3 hari kemudian udah biasa jalan-jalan lagi. Malah bisa sembuh. Ya karena di sana itu tempat yang yang tahu cara menyembuhkannya ya. Daripada kita di rumah yang nggak ngerti cara menyembuhkannya gimana, lebih baik ikhlas aja nggak apa-apa gitu dibawa ke sana. Dan di Rumah Sakit Umum Banten, pengobatan utama adalah mengembalikan imun tubuh. Dikasih vitamin C banyak, dikasih pengencer darah, suruh makan yang enak. Gitu, itu bahasa kita. Terima kasih nih Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andi atas informasinya. Mudah-mudahan ini melegakan masyarakat nih yang sekarang lagi panik, khawatir kalau dia terkena COVID. Terus kalau dia kena COVID ini bagaimana gitu kan? Baik. Jadi juga informasi kepada masyarakat, tidak boleh mengucilkan orang yang kena COVID. Betul. Kenapa? Karena boleh jadi Anda sendiri yang kena. Betul. Dan kalau misalkan Anda sendiri yang kena, kan butuh informasi dari yang pernah gitu ya. Terkena COVID seperti Pak Andi menginformasikan kepada sahabat yang tadi bicara soal kekhawatiran bagaimana kalau ibunya itu dirawat di RSUD Banten. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Andi atas kesempatannya. Sahabat BCO, itulah tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Andi Ahmad Suyudi. Beliau dulunya kita kenal akrab sekali dengan wartawan Pak. Betul. Di Korkom dulu ya, di Korkom KS ya. Di Korkom KS cukup lama dan beliau mau terbuka karena beliau mengerti tentang informasi. Beliau begitu terbuka memberikan informasi tentang dirinya kena COVID dan bagaimana caranya bisa cepat sembuh dan memberikan informasi kepada kita semua agar kita bisa tenang, bisa imunitas kita kuat menghadapi COVID-19. Saya Fauzi Albara. Kita akan kembali lagi di Roadshow Podcast BCO TV yang akan datang dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat untuk kita semua. Sehat semuanya, salam sehat. Sip.